Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh sejarah matematika, yaitu Archimedes. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada biodatanya, yang kedua ada biografi, dan yang ketiga yaitu tentang penemuan-penemuan Archimedes. Archimedes lahir pada tahun 287 sebelum Masehi, di mana ia terlahir di Syracuse atau dikenal dengan Sicilia. Dan Archimedes meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi di Syracuse. Archimedes dilahirkan kira-kira pada tahun 287 sebelum Masehi di Syracuse atau di Sicilia. Archimedes adalah seorang anak astronom, aristokrat, dan budayawan yang bernama Pendias. Oleh karena itu, Archimedes juga mempunyai pengetahuan dan reputasi yang baik dalam bidang astronomi. Tetapi karya Archimedes lebih menonjol pada matematika dan fisika. Archimedes menghabiskan masa mudanya untuk menempuh pendidikan formalnya di Alexandria atau di Mesir. Tepatnya sekolah yang dilahirkan oleh matematikawan Yunani, yaitu Eudolik. Alexandria merupakan kota intelektual dengan reputasi gudangnya para ilmu dari sebuah penjuru dunia. Alexander terkenal sangat giat melakukan berbagai penemuan. Di antaranya, semua penemuan yang paling dikenal adalah ketika Raja Hieron II memintanya untuk membuktikan kecurangan seorang pandai besi yang berani membuat mahkotanya yang tidak terbuat dari emas. Sebagai raja yang bijaksana, Raja Hieron tidak ingin hanya sekedar asal tuduh saja. Oleh karena itu, Raja Hieron ingin membuktikan tuduhannya itu berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan catatan sejarah menjelaskan bahwa Archimedes menyelesaikan masalah ini ketika ia sedang asik berendam di dalam bak mandinya. Nah, ia menyadari bahwa air yang tumpah dari bak mandi ada kaitannya dengan tubuhnya yang terbenam di dalam air. Ini memberikan ide bahwa memecahkan masalah mengenai mahkota raja. Setelah Archimedes menyelesaikan pendidikan formalnya, ia kembali ke Syracuse dan melanjutkan karyanya dalam bidang matematika dan fisika. Hasil penemuan yang diperoleh selalu ia komunikasikan dengan teman-temannya di Alexandria seperti Canon, Eratosthenes, Diophysite, dan yang lainnya. Pada bidang matematika, Archimedes sudah mengenal konsep ketakhinggaan yang berupa bahan dasar dari kalkulus, integral, nilai pi yang mendekati akurat hingga teori bilangan. Dalam bidang matematika, Archimedes banyak menghasilkan karya tulis berupa paper maupun buku, di mana karya-karyanya ya antara lain ada The Sine Reckoner, Quadrature of Parabola, On Spiral, dan On the Sphere and Cylinder, dan On Candle dan Sphere, dan yang terakhir ada The Method. Menurut sejarah, Archimedes
meninggal pada usia sekitar 75 tahun karena dibunuh oleh tentara Romawi ketika berlangsungnya perang di Phoenicia kedua antara Romawi dengan Contango pada tahun 214 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes menutup usia dengan meninggalkan ilmu dan pemikiran yang terbesar di dunia matematika. Selanjutnya di sini ada pembahasan yaitu tentang penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Archimedes. Yang pertama ada nilai pi, yang kedua ada kalkulus, yang ketiga ada geometri, yang keempat ada hukum Archimedes, yang kelima ada baut Archimedes, yang keenam ada cakra Archimedes, dan yang ketujuh ada cermin pemanas Archimedes. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin dari penemuan-penemuan Archimedes. Yang pertama ada nilai pi. Archimedes adalah orang yang pertama kali mengusulkan suatu algoritma yang tepat untuk menghitung nilai pi, di mana dengan caranya adalah membuktikan dua poligon yang menyinggung lingkaran di luar dan di dalam. Dengan menghitung rasio di antara keliling dan diameter dari poligon tersebut, Archimedes melaporkan bahwa nilai pi adalah besar dari 3,1408 dan kecil dari 3,1429. Yang kedua ada kalkulus. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Nah, di sini Archimedes mengembangkan pemikiran mengenai konsep batas untuk menghitung volume dan luas secara lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Nah, di mana Archimedes adalah orang yang pertama yang menemukan garis singgung ke kurva selain lingkaran dalam metode yang mirip dengan kalkulus diferensial. Salah satu bahan dasar untuk bisa menemukan kalkulus integral adalah konsep deret tak hingga, di mana luas area di bawah kurva dari kurva yang melengkung bisa dihitung dengan memotong-motong area di bawah kurva tersebut sebanyak tak hingga bagian. Kemudian seluruh bagian tersebut dijumlahkan. Nah, di sini Archimedes sudah bisa melakukan ini, di mana dia bisa menghitung luas area di bawah kurva parabola dengan menggunakan deret tak hingga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang geometri. Di dalam geometri, nama Archimedes melekat pada rumus luas lingkaran. Archimedes membuktikan bahwa luas lingkaran sama dengan setengah keliling kali jari-jarinya. Lalu bagaimana Archimedes membuktikan rumus luas lingkaran tersebut? Nah, di sini Archimedes membuktikan dengan memotong lingkaran menjadi sejumlah bagian dan menyusun potong-potong lingkaran tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tampak bahwa luas lingkaran kira-kira akan sama dengan setengah keliling kali jari-jarinya. Selanjutnya di sini kita akan membahas ada hukum Archimedes. Archimedes menemukan hukum ini saat diperintahkan oleh Raja Hieron II untuk memeriksa keaslian mahkota barunya. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa sangat letih dan menyemburkan diri dalam bak mandi yang penuh dengan air. Di mana sementara mandi ia memperhatikan ada air yang tumpah, kelalaian itu bukan jawabannya dan ulang lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes ini dia menemukan ini saat diperintahkan oleh Raja Hieron II, di mana untuk memeriksa keaslian mahkota barunya. Di mana di sini Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh sehingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya dalam bak mandi yang penuh dengan air.
Sementara mandi, ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika ia menemukan jawabannya dan menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menemukan volume mahkota. Jadi dia menemukan jawabannya dengan mahkota yang terendam akan menggantikan jumlah air yang sama dengan volume sendiri, dengan membagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kepadatan mahkota bisa diperoleh. Dinasti ini akan lebih rendah dibandingkan dengan emas jika logam lebih murah dan kurang padat telah ditambahkan. Nah, dari peristiwa tersebut, Archimedes lantas menyimpulkan bahwa sesuatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam zat air atau zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Semoga Anda semua bisa dapat mengerti dan tambah wawasan tentang sejarah tokoh matematika yaitu Archimedes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.